Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam angry bird lah. Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Jengkal yang pertama, kalau seorang masuk di situ takabbar, dia bersombong. Iya, dia bersombong. Maksudnya dia baru belajar, jadi perasaannya Masya Allah, dia sudah kuasai semua ilmu, dia sudah lebih hebat dari orang. Iya, dia sudah lebih hebat dari orang. Dan itu mirip ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam angry bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini, dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Jadi takwil, Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya. Hampir 300 halaman. Pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli. Disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius datanglah kalau mau serius. Apa benar, siapa yang benar masalah? Apa benar yang dikatakan Ustadzul Somad yaitu illa mulkahu, atau Ustadzul Quran illa malikahu? Kalau di sini jelas ya, kalau kita ngaji. Iya. Dan sekarang ini Masya Allah ya, ada identitas alim baru muncul di masa sekarang. Ya, ciri seorang alim dia viral di internet. Nah, itu baru muncul itu. Ya, di masa kini, gara-gara viral menjadi alim. Nah, ini subhanallah harus dipahami oleh seorang penuntut. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Cuma bisa melucu saja, melawak di sana sini. Ya. Bisa melawak sampai ke luar negeri. Kemudian dia mengatakan bahwa jalannya para salaf adalah apa? Ada beberapa komen di YouTube saya baca, YouTube sama Instagram sama Facebook, ditulisnya di situ jangan dengarkan Ustadz pelawak. Jangan dengarkan Ustadz pelawak. Hai yang mengatakan saya Ustadz pelawak, kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Ada. Ada situ komen dari orang Indonesia. Dia belum layak untuk ke sana. Jelas ya?
Nah, inilah diantara fitnah di masa sekarang ini. Sedikit-sedikit ada suatu harus tanggapi, ambil kamera, pasang, dia sikapi tentang suatu. Belum tentu dia layak berbicara tentang suatu itu. Ini menyebabkan masalah-masalah. Karena itu seorang harus tahu kadar dirinya. Bahwa menolong agama Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Gara-gara ceramah inilah orang yang mendengar itu, ini sekarang banyak orang dengar ceramah saya ini bukan mau mencari petunjuk hidayah. Kamu kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia tersalah? 1000 orang tes se-Indonesia ini. Hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, 1000 orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar 100 orang ini. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko, yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang ini. Jengkal yang pertama, kalau seorang masuk di situ takabbar, dia bersombong. Iya, dia bersombong. Maksudnya dia baru belajar, jadi perasaannya, masya Allah, dia sudah kuasai semua ilmu. Dia sudah lebih hebat dari orang. Iya, dia sudah lebih hebat dari orang. Dan itu mirip ya di masa kecil dulu ketika kita belajar ilmu bela diri, baru belajar 1-2 jurus, masya Allah. Ya. Seakan-akan jawara sudah satu kampung, kan begitu? Nah, dari 20 orang itu yang masuk tahun 2004, dari 20 orang yang masuk 2004, yang selesai setahun 10 bulan, yang paling cepat selesai di antara 20 orang ini. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat di antara 20 orang. Jadi kalau kalian nggak pula yang hanya modal buat status pendek, diviralkan orang, lalu terkenal, tak level. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya sedang bersedekah. Oleh kalian yang mencari-cari kekeliruan kesalahan saya. Takabburu alal mutakabbiri sadaqah. Katanya bersombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Ini hadits tidak ada asal usulnya dengan lafaz itu. Iya. Kalaupun ada itu hadits yang batil, tidak diterima. Apa maksudnya sombong pada orang yang sombong adalah sedekah? Itu ucapan Imam Syafi'i. Iya. Kalau dai tidak seperti itu akhlaknya. Dia itu menyampaikan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, padahal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbicara sembarangan. Ya, tidak ada hadits yang seperti itu bunyinya. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari saya sendiri. Bila ada yang salah, tunjuk, ajar, luruskan saya. Karena kita jangan pernah. Ini kadang banyak orang sombong, baru ada tazkirah 2-3 tempat sudah merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i minum, saya minum. Syafi'i baca Quran, saya pun baca. Maka Syafi'i berijtihad, saya pun berijtihad. Jangan ikut Imam Syafi'i, kembali ke Quran dan Sunnah. Syafi'i yang awak cakapkan tadi, Syafi'i mana? Apa hikmah yang kelima? Jangan pernah mengaku alim, tapi jadilah muta'alim, belajar. Nah, ini yang menjadi masalah ya, orang-orang yang munculnya di YouTube ya. Ya, siapa yang bikin aneh-aneh itu biasanya cepat dikenal di tengah manusia. Kok sombong kali Ustaz malam ini? Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku, dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu
Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Syafi'i mengatakan takabbar 'alal mutakabbir marratain. Imam Syafi'i mengatakan sombonglah kepada orang yang sombong. Sombonglah kepada orang yang sombong. Beliau mengulanginya sebanyak 2 kali. Wa an Abi Hanifah rahimahullah taala, dari Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya, azlamul zalimina, orang yang paling zalim adalah man tawadha'a liman la yaltafitu ilaihi, adalah orang yang merendahkan diri kepada orang yang tidak menengok kepadanya sedikit pun. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu maknanya benar, bahwa sombong kepada orang yang sombong adalah takwil dalam Al-Quran, atau di situ pembahasan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, ini sebelum kita menuju pembahasan, kita harus mengerti takwil itu apa dulu. Saya ambil dari ini kitab Jamul Jawame' ya, langsung, yaitu kan definisinya singkat, yaitu wa ta'wil huwa atau wa ta'wilu hamlu dhahir alal muhtamal al marjuh, yaitu ta'wil adalah mengarahkan makna dhahir menuju makna yang kemungkinan tapi disertai sebuah dalil. Ya, tadi masalah wajib wa yabqa wajhu rabbika dengan kullu syai'in halikun illa wajhah, menurut Ustadz Abdul Somad, yaitu wajhah itu dalam Sahih Bukhari ditakwil menjadi mulka. Jadi kalau wajah secara zahir maknanya ya wajah, tapi makna kemungkinan lain adalah apa? Kekuasaan, atau mulkahul, kekuasaan atau kerajaan Allah. Dan menurut Ustadzul Qarnain, nah ini kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa benar, siapa yang benar masalah apa benar yang dikatakan Ustadzul Somad, yaitu illa mulkahu, atau Ustadzul Qarnain illa malikahu? Kalau di sini jelas ya, kalau kita ngaji ya jelas ya. Kalau kita ngaji di pondok pesantren ya tetap bacanya illa mulkahu. Jadi semua apapun itu rusak, binasa, kecuali kerajaan Allah. Jadi illa wajhahu, kecuali kerajaan Allah. Hu-nya itu kepada Allah, baliknya kepada Allah. Jika ditakwil illa malikahu, pemilik Allah, gitu loh. Nah itu Ustadzul Qarnain itu mau mengajari bahasa, malah dia sendiri nggak paham bahasa. Nah, jadi dalam Sahih Bukhari benar bahwa beliau mentakwil. Jadi illa wajhahu itu adalah illa mulkahu. Walaupun dibaca illa malikahu atau pemilik wajah, itu tetap itu namanya takwil. Karena apa? Mengarahkan makna yang dohir menuju makna yang lain dengan alasan dalil bahwa tadi itu bahwa Allah itu mukhalafatul lil hadis. Itu. Nah, di dalam Sahih Bukhari, dalam sarahnya juga Fathul Bari, itu malah banyak takwilnya. Ada yang ditakwili illa jalalahu, itu keagungan Allah. Adapun dalam Quran itu ada takwil atau tidak, ya mesti ada takwil. Kayak ayat wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Jika tidak ditakwil malah bahaya. Masa artinya gini, wa man kana fi hadhi a'ma. Siapapun orang yang di dunia itu buta, maka di akhirat maka buta. Nanti buta lagi. Kan bahaya, kan kasihan. Nah, maka harus ditakwil, yaitu hamlu dhahir alal muhtamal al marjuh, ke makna yang lain. Itu maksudnya apa? Buta hatinya, tidak mau beriman. Jadi siapa orang yang di dunia itu buta, maksudnya buta hatinya tidak beriman, maka di akhirat akan buta. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Allah bersemayam di atas aras. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitab. Nanti saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa yajlisu julus. Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu binafsihi.
diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi'ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi'aidin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ini yang paling moderat, bukan yang ekstrimnya, yang lunak, yang menulis kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Apa kata dia? Waktu ditanya orang, Syekh, ya, apakah Mutawalli Sya'rawi itu Ahlus Sunnah? Dijawabnya, laisa min Ahli Sunnah li'annahu yu'awwil. Mutawalli Sya'rawi tidak Ahlus Sunnah karena mentakwil. Padahal Asy'ari mentakwil. Ini video ini kalau diupload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah, saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga, takut nanti diadukannya ke universitas atau sesuatu. Ya, dia tak takut. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tu macam Angry Bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah.